Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini, dan di hari ini kita akan melakukan pembahasan tryout USP Sosiologi tahun ajaran 2020-2021 bagian ke-1. Jadi silakan disimak dengan baik ya videonya. Masuk ke soal nomor 1, seiring perkembangan zaman, pola kehidupan masyarakat juga semakin berkembang. Dulu manusia hidup dan menggantungkan diri pada alam dengan berburu dan meramu. Kini kehidupan masyarakat semakin kompleks dengan muncul beragam keahlian dan profesi. Pola interaksi yang antar individu pun kini turut berubah dan berkembang. Karakteristik ilmu sosiologi yang tepat untuk mendeskripsikan ilustrasi tersebut adalah kita lihat jawaban yang A ada teoritis. Teoritis ini adalah based on fakta atau teoritis ini adalah berkaitan dengan menyusun hasil penelitian dalam bentuk abstraksi. Jadi yang A adalah salah. Empiris berkaitan dengan fakta atau kenyataan. Ini juga salah karena di sini penekanannya adalah perbandingan antara masa lampau dengan masa kini. Non-etis juga salah karena non-etis di sini adalah tidak mempermasalahkan baik dan buruk suatu masalah. Ilmiah tidak tercantum dalam ciri sosiologi, jadi nomor 1 jawabannya adalah kumulatif karena membandingkan antara kehidupan zaman dulu dengan zaman sekarang. Lanjut ke soal nomor 2. Dalam rangka mewujudkan perumahan yang layak bagi korban penggusuran, pemerintah berkoordinasi dengan sosiolog untuk memberikan data tentang kesanggupan warga tinggal di tempat baru. Jangan sampai pemerintah sudah menyediakan perumahan tetapi warga enggan menempati dan kembali ke wilayah penggusuran. Dalam kondisi ini, sosiolog berperan sebagai apa? Yang A, memetakan wilayah perumahan baru bagi warga, di sini bukan peran dari sosiolog. Yang B, membela warga masyarakat supaya rumah mereka tidak digeser, di sini pun bukan peran dari sosiolog. Yang C, memberi masukan kepada pemerintah tentang kondisi sosial warga, di sini benar karena pada narasi jelas-jelas memberikan data tentang kesanggupan warga tinggal di tempat baru. Jadi nomor 2 jawabannya yang C. Kita lihat jawaban yang D, menganalisis dampak penggusuran terhadap ekonomi warga, di sini juga salah. Yang E, mengevaluasi rencana pemerintah dalam pembangunan rumah bagi warga, juga salah karena sosiolog tidak berperan dalam mengevaluasi rencana pemerintah. Jadi soal nomor 2 jawabannya yang C. Lalu lanjut ke soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan tersebut, objek kajian sosiologi ditunjukkan oleh nomor berapa? Ingat, objek kajian sosiologi adalah masyarakat dengan segala proses sosialnya. 1. Upaya masyarakat menjaga keseimbangan alam, di sini jelas salah karena dia tujuannya di sini adalah untuk menjaga keseimbangan alam. Di sini tidak berkaitan dengan proses sosial. Yang 2, dampak tsunami terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Di sini jelas ada kata kegiatan ekonomi, berarti ini adalah objek kajian tentang ekonomi, bukan tentang sosiologi. Di sini tidak ada proses sosial ya. Yang ketiga, interaksi masyarakat dan pemerintah dalam penanganan letusan Gunung Merapi. Di sini ada kata interaksi, maka di sini betul. Lalu perilaku masyarakat sekitar Gunung Merapi setelah letusan, di sini ada kata perilaku. Perilaku termasuk bahasan dalam objek kajian sosiologi. Jadi betul. 5 adalah dampak sosial letusan Gunung Merapi terhadap masyarakat sekitar. 5 juga betul dampak sosial. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah 3, 4, dan 5, yaitu yang E. Lalu kita lihat soal nomor 4, saat akan melakukan pembongkaran wilayah lokalisasi hiburan, kepala daerah membuat pelatihan bagi para penghuni lokalisasi untuk memberikan kesempatan kerja kepada mereka. Hal ini sesuai dengan saran yang diberikan oleh sosiolog. Berdasarkan uraian tersebut, manfaat sosiologi adalah untuk apa? Yang A, penyedia data tentang masalah sosial. Di sini salah karena dalam narasi di sini sosiolog memberikan saran untuk memberikan pelatihan. Yang B, meneliti penyebab masalah sosial. Di sini belum terjadi masalah sosial. Yang C, mencegah terjadinya masalah sosial. Di sini jawabannya adalah yang C. Betul, mencegah terjadinya masalah sosial karena saat akan melakukan, artinya belum terjadi masalah. Tapi untuk mencegah terjadinya masalah, si sosiolog memberikan saran untuk pemerintah memberikan pelatihan. Jadi untuk soal nomor 4, jawabannya adalah yang C. Kenapa tidak yang D, mencari jalan keluar terhadap masalah sosial? Karena di sini belum dilakukan pembongkaran, tetapi jadi belum ada masalah sosialnya. Lalu yang nomor 5, yang E, merencanakan konsep pembangunan mental masyarakat. Di sini tidak disinggung mengenai konsep pembangunan mental masyarakat. Jadi untuk soal nomor 4, jawabannya adalah yang C, mencegah terjadinya masalah sosial. Lalu kita lanjut ke soal nomor 5, saat akhir pekan, masyarakat biasa memadati pasar swalayan atau pasar modern untuk berbelanja berbagai barang kebutuhan sehari-hari.
Padatnya pembeli membuat panjangnya antrean, tidak adanya petugas yang membantu mengatur dan mengawasi deretan antrian memungkinkan terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan deskripsi tersebut, norma sosial dalam masyarakat berfungsi untuk apa? Di sini adalah berkaitan dengan antrian dan norma berfungsi untuk apa dalam antrian. Yang A membedakan masyarakat lapisan atas dengan lapisan bawah dalam antrian tidak dibedakan kelas sosial. Yang B mengarahkan perubahan sosial dan perkembangan masyarakat tidak sesuai dengan ilustrasi. Yang C memperkuat identitas sosial kelompok tertentu dalam masyarakat, di sini pun tidak sesuai dengan ilustrasi yang ada. Yang D melakukan kontrol sosial untuk menciptakan tertib sosial, di sini jawabannya betul, karena tertib sosial bisa muncul jika antriannya berjalan dengan semestinya. Yang E mengatur proses interaksi antar golongan dalam masyarakat. Dalam antrian tidak ada pengaturan berdasarkan golongan. Jadi untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang D, melakukan kontrol sosial untuk menciptakan tertib sosial. 6. Setiap pagi buruh pabrik berangkat kerja dan baru pulang sore harinya, bahkan sampai pulang tengah malam karena harus lembur. Mereka harus rajin bekerja agar gaji yang mereka peroleh bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Perilaku buruh pabrik tersebut didasari atas nilai apa? Nilai imaterial, formal, dan non-formal di sini tidak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lalu nilai vital ini adalah nilai yang berkaitan dengan untuk melaksanakan aktivitas. Nah, jadi untuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, di sini adalah nilai material. Jadi untuk soal nomor 6, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kini setiap akan berangkat sekolah, Yudi mampu mempersiapkan makanan untuk bekalnya sendiri. Memakai seragam pun kini tidak lagi harus dengan bantuan ibu karena Yudi telah merasa mampu dan belajar untuk mandiri. Jadi di sini kata kuncinya adalah belajar untuk mandiri. Tahap sosialisasi yang sedang dialami oleh Yudi adalah kalau play stage di sini adalah salah karena play stage ini adalah tahap setelah preparatory di mana anak mulai mengenal lingkungan luar. Jadi baru banget belajar tentang dunia luar. Lalu kalau preparatory stage di sini adalah tahap di mana interaksinya masih sebatas pada keluarga inti. Sementara di sini sudah belajar mandiri. Lalu ada game stage. Nah, game stage ini adalah jawaban untuk soal nomor 7. Karena apa? Karena di sini dia bilang sudah merasa mampu dan belajar untuk mandiri. Satu tahap menuju dewasa. Kalau sudah dewasa disebut sebagai generalized other. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang C, game stage. Lanjut soal nomor 8. Setelah mendapat laporan warga, Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan beberapa remaja yang melakukan aksi coret-coret pada fasilitas umum. Para remaja tersebut dibawa ke kantor Satpol PP untuk mendapat pengarahan. Selanjutnya, pihak Satpol PP meminta mereka membersihkan bekas coretan tersebut sebagai bentuk hukuman. Dari kasus tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pengendalian sosial adalah yang A mengembalikan kondisi sesuai nilai dan norma. Di sini bisa aja, tetapi di sini kurang sesuai. Lalu yang B menciptakan rasa aman dan tentram dalam masyarakat. Di sini tidak berkaitan dengan ilustrasi di atas. Yang C menanamkan rasa tanggung jawab kepada pelaku penyimpangan, di sini tidak sesuai dengan ilustrasi. Yang D memberikan efek jerak kepada pelaku penyimpangan, di sini jawabannya betul. Kenapa? Karena di sini diminta untuk membersihkan bekas coretan tersebut sebagai bentuk hukuman. Jadi hukuman ini adalah sebuah punishment untuk memberikan efek jera. Kalau yang E mencegah terjadinya penyimpangan kembali terjadi, di sini kurang tepat karena tidak sesuai dengan ilustrasi di atas. Lanjut ke soal nomor 9, kebiasaan mencoret baju seragam usai pengumuman kelulusan disertai konvoi di jalan raya semakin banyak dilakukan para pelajar. Hal tersebut dilakukan karena banyak pelajar lainnya yang mengunggah di media sosial. Jadi kata kuncinya adalah orang-orang pada ngupload di media sosial. Kebiasaan tersebut merupakan sebuah penyimpangan karena kebanyakan mereka tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm. Di sini terjadi yang namanya penyimpangan hukum. Lalu, namun mereka berkendara di jalan raya dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Penyimpangan tersebut berkaitan dengan apa? Yang A, pelanggaran norma hukum karena kurangnya pengawasan orang tua. Di sini salah. Pelanggaran norma hukumnya karena tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM. Lalu yang B, interaksi subbudaya menyimpang dilakukan suatu kelompok. Di sini jelas-jelas dijelaskan. Hal tersebut dilakukan karena banyak pelajar lainnya mengunggah di media sosial. Jadi intinya penyimpangan ini terjadi karena media sosial. Jadi jawaban yang B salah. Yang C, pengaruh media sosial yang tidak disaring individu. Nah, ini adalah jawaban yang betul. Yang D, pelanggaran norma kesopanan karena meniru media sosial.
Di sini juga betul, tetapi karena dilakukannya adalah tidak adanya penyaringan dalam menggunakan media sosial. Lalu yang E, kebiasaan buruk yang sering diwariskan dari generasi ke generasi, di sini adalah salah. Jadi untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang C, pengaruh media sosial yang tidak disaring individu. Lanjut ke soal nomor 10, penghargaan yang diberikan kepada seorang artis dalam sebuah ajang nominasi nasional karena jam terbang dalam dunia hiburan yang begitu lama, sehingga membawa kebanggaan tersendiri bagi artis dan penggemarnya. Berdasarkan cara memperolehnya, status artis tersebut digolongkan dalam apa? Di sini ada intinya adalah diberikan penghargaan. Nah, yang namanya penghargaan diberikan pasti karena berjasa. Berjasa dalam hal apa? Di sini dibilang karena jam terbang dalam dunia hiburan yang begitu lama sehingga membawa kebanggaan tersendiri. Intinya adalah karena jam terbangnya yang sangat lama. Jadi dia dapat penghargaan karena apa? Jadi jawabannya adalah yang A, assign status, karena dia berjasa. Lalu kalau ascribe ini adalah dibawa sejak lahir, achieve berdasarkan usaha, simbol status dan social status di sini adalah pengecoh. Jadi untuk soal nomor 10, jelas-jelas kalau penghargaan diberikan karena dia berjasa. Jadi jawabannya adalah yang A, assign status. Lanjut ke soal nomor 11, para penduduk sebuah wilayah menganggap kelompok ras tertentu yang lebih sedikit jumlahnya adalah ras mengganggu karena memiliki ciri fisik yang berbeda. Kelompok ras tersebut tidak mendapatkan kebebasan dalam beribadah dan cenderung dilarang untuk terlibat dalam pemerintahan. Tidak tahan dengan perlakuan demikian, akhirnya kelompok ras tersebut melakukan pemberontakan terhadap pemerintah setempat. Konflik ini terjadi disebabkan oleh apa? Yang A adalah perbedaan ciri fisik antara satu ras dengan yang lainnya. Di sini bukan karena perbedaan ciri fisik sebabnya konflik, tapi karena adanya perbedaan perlakuan. Lalu yang B, perbedaan peranan dan status sosial individu, di sini juga salah. Yang C, diskriminasi terhadap kelompok ras tertentu, ini adalah benar karena di sini jelas-jelas kelompok ras minoritas diberikan perlakuan yang berbeda. Jadi nomor 11 jawabannya adalah yang C, diskriminasi terhadap kelompok ras tertentu. Lanjut ke soal nomor 12, setiap akan ada perayaan Idul Fitri atau Natal, tradisi pulang kampung adalah suatu keharusan sebagian besar warga Indonesia yang merayakannya. Perwujudan nilai yang mendasari perilaku tersebut adalah nilai apa? Nah, kalau nilai mendarah daging, ini adalah nilai yang dianggap menjadi bagian dari diri. Kalau nilai material untuk memenuhi aktivitas kebutuhan fisik manusia. Non formal di sini adalah nilai yang tidak formal. Kalau vital di sini adalah nilai yang dianggap penting untuk melaksanakan aktivitas. Sementara mudik adalah nilai dominan karena besar ada usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi untuk soal nomor 12 jawabannya adalah yang E, nilai dominan. Lanjut ke soal nomor 13, sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman nilai dan norma bagi individu baik di lingkungan keluarga maupun di luar. Sosialisasi yang tidak sempurna menyebabkan individu tidak dapat menyerap nilai dan norma dengan baik sehingga dapat memunculkan perilaku menyimpang. Akibat sosialisasi tidak sempurna adalah sosialisasi tidak sempurna adalah kegagalan atau kurang selengkapnya sosialisasi dalam keluarga. Nah, ini berkaitan dengan keluarga inti. Jadi untuk soal nomor 13 yang ditanya adalah yang berkaitan dengan sosialisasi tidak sempurna adalah yang mana? Yang A, tumbuh dalam keluarga broken home membuat ASI kurang mendapatkan perhatian sehingga menjadi pengguna narkoba. Di sini jawabannya adalah mungkin saja betul. Karena yang A berkaitan dengan keluarga. B, meskipun berasal dari keluarga baik-baik. Di sini ada kata keluarga baik-baik, berarti tidak ada kegagalan. Tetapi di sini Santi menjadi remaja yang suka bertindak kasar karena pergaulan dengan teman-temannya. Di sini sosialisasinya sempurna, tetapi terjadi penyimpangan bukan karena sosialisasi tidak sempurna. Yang C, setelah pindah ke ibu kota, Sela menjadi gadis borjuis dan materialistis. Di sini tidak berkaitan dengan keluarga. Yang D, tinggal di kampung yang rata-rata berisi preman, tidak mempengaruhi perilaku Andre. Di sini juga tidak ada penyimpangan. Karena dicap sebagai anak koruptor, ada kata dicap berarti dia menggunakan teori labeling. Jadi untuk yang E juga salah. Jadi soal nomor 13 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 14, melalui pengamatan yang baik, seorang siswa melakukan penelitian terhadap pemalsuan dan rekayasa daging busuk menjadi terlihat segar. Siswa tersebut berhasil mengungkap para pelaku dan jaringannya. Ilustrasi tersebut mendeskripsikan jenis penelitian apa. Nah, di sini kalau ada eksploratif dia adalah menggali. Kalau kuantitatif dia datanya berupa angka, deskriptif dia adalah menggambarkan. Eksplanatif adalah menjelaskan, sementara verifikatif dia adalah memverifikasi ini benar atau tidak. Jadi untuk soal nomor 12, jawaban yang tepat adalah eksploratif karena dia menggali hal yang baru bahkan
berhasil mengungkap para pelaku dan jaringannya. Jadi untuk soal nomor 14, jawabannya adalah yang A, eksploratif. Selanjutnya soal nomor 15, sebelum melakukan penelitian, peneliti membuat instrumen pengumpulan data berupa kuesioner dalam bentuk daftar pertanyaan tertulis. Selanjutnya, peneliti menggunakan instrumen tersebut dengan menyebarkannya kepada beberapa responden yang sesuai dengan karakteristik penelitian dan kemudian dianalisis melalui tahap editing, coding, dan tabulating. Berdasarkan bentuknya, data tersebut tergolong dalam jenis data apa? Nah, di sini ada kata editing, coding, dan tabulating. Kalau ada editing, coding, dan tabulating, dia jelas-jelas adalah data kuantitatif. Datanya berupa angka sehingga harus dilakukan edit data, mengkode data, dan melakukan tabulasi atau perhitungan. Jadi untuk soal nomor 15, jawabannya adalah yang D, kuantitatif. Soal nomor 16, Pravitri meneliti kesetaraan gender dan peran ibu dalam keluarga. Setelah melakukan penelitian, pengetahuan Pravitri bertambah bahwa kesetaraan gender bukan alasan wanita untuk tidak berperan sebagai ibu yang baik karena sosialisasi yang utama tetap ada pada keluarga, khususnya ibu. Manfaat penelitian bagi peneliti dalam ilustrasi tersebut adalah yang A, sebagai sarana memperbaiki kualitas ilmu pengetahuan. Di sini salah, karena yang ditanya adalah bagi peneliti. Yang B, menambah wawasan dan pengetahuan peneliti. Di sini iya, karena di sini dibilang si Pravitri jadi tahu bahwa kesetaraan gender di sini bilang kesetaraan gender bukan alasan wanita untuk tidak berperan sebagai ibu. Lalu yang C, menjawab masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Di sini bukan bagi peneliti. D, memberikan solusi tentang permasalahan yang dihadapi peneliti. Di sini tidak menjelaskan solusi dan peneliti juga nggak punya masalah. Yang E, menghasilkan teori baru yang bermanfaat bagi pemecahan masalah sosial. Yang ditanya adalah bagi peneliti. Jadi untuk soal nomor 16, jawabannya adalah yang B, menambah wawasan dan pengetahuan peneliti. Soal nomor 17, peneliti ingin memperoleh data mengenai pendapat siswa SMA tentang pengaruh adanya kantin kejujuran terhadap mata pelajaran PPKN. Peneliti membagi sampel menjadi 3 tingkat, yaitu untuk siswa kelas 10, 11, dan 12. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti adalah, di sini ada kata 3 tingkat, ada kelas 10, 11, dan 12. Kalau ada kata tingkat, maka jawabannya pasti stratified sampling. Jadi soal nomor 17, jawabannya yang B. Soal nomor 18, seorang guru sosiologi akan membuat penelitian yang berjudul Dampak Globalisasi Terhadap Gaya Hidup Siswa SMA di Sekolah Y. Rumusan masalah yang tepat adalah, berarti kan nanya apa sih dampaknya? Nah, yang A, mengapa globalisasi berpengaruh terhadap gaya hidup siswa SMA di sekolah Y? Mungkin betul. Yang B, bagaimana dampak globalisasi terhadap gaya hidup siswa di SMA sekolah Y? Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena menanyakan proses bagaimana dampak globalisasi terhadap gaya hidup siswa SMA di sekolah Y. Jadi untuk soal nomor 15, soal nomor 18, jawabannya yang B. 19. Pengumpulan data penelitian dapat dilakukan melalui beberapa cara. Salah satu cara yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kelebihan dari penggunaan metode tersebut adalah A, peneliti memiliki dokumentasi pengambilan data untuk memperkuat fakta. Di sini bukan kelebihan dari kuesioner. B, peneliti dapat menghemat waktu karena angket dapat disebar secara serentak. Nah, ini adalah kelebihan dari kuesioner. Yang C, memerlukan kehadiran peneliti. Di sini bukan kelebihan dari kuesioner karena kuesioner harus dilakukan dengan tatap muka. Yang D, pertanyaan penelitian dapat dikembangkan oleh peneliti di waktu mendatang. Ini juga salah karena ini adalah kelebihan dari wawancara. Yang E, data yang diperoleh peneliti melalui angket lebih detail dan mendalam. Ini juga salah karena ini adalah kelebihan dari wawancara. Jadi untuk soal nomor 19, jawabannya adalah yang B. Lalu untuk soal nomor 20, soal terakhir di video ini, seorang peneliti akan melakukan pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Ia mendapati bahwa responden yang akan diteliti ternyata tingkat pendidikannya masih sangat rendah. Sebaiknya teknik yang digunakan peneliti adalah kalau yang A, kuesioner dan dokumentasi. Di sini salah karena apa? Dokumentasinya mungkin benar, tapi kuesioner ini membutuhkan orang yang dianggap mampu untuk menjawab. Sementara di sini tingkat pendidikannya masih rendah. Jadi kuesioner salah. Yang B, wawancara dan observasi. Di sini adalah yang paling memungkinkan. Observasi hanya melakukan pengamatan, sementara wawancara dilakukan melalui tatap muka, sehingga pertanyaan yang diarahkan bisa diarahkan sesuai dengan kemampuan dari si responden. Lalu untuk C, observasi dan kuesioner, lagi-lagi kuesionernya akan menyulitkan bagi responden. Lalu ada dokumentasi dan tes. Tes di sini jelas-jelas pasti akan menyulitkan responden dengan tingkat pendidikan yang masih rendah.
Jadi untuk soal nomor 20, jawabannya adalah yang B, wawancara dan observasi. Terima kasih untuk atensinya dalam video ini. Silakan dilanjutkan ke video di bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.